ए फजले उमर तेरे औसाफे करीमाना, ए फजले उमर तेरे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa azizul hakim. Artinya, aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Apapun yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, yang Maha Berdaulat, Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya dan mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka hikmah dan kitab, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Dia akan membangkitkannya juga pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ए फजले उमर तेरे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah syair yang berjudul Mahmud Kirimi. Hamdulillah sanasiko juzat javidani hamsheni rusika koina koinsa Jozat javidani hamsheni bushka koina koisa baki wohi abisha غير الساك سبغ
सब रहे वही है, एक दिल का यारानी, दिल में मेरे यही है। सुबहान सबका वही सहारा, रहमत है आशिकारा, हमको वही प्यारा, दिल में वही हमारा। सबका वही सहारा, रहमत है आशिकारा, हमको वही प्यारा, दिल में वही हमारा। उसे बिन नहीं गुजारा, गैरों से जुदी सारा, ये रोज़ मुबारक, सुबहान या रब है तेरा एहसान, मैं तेरे दर पे कुर्बान, तूने दिया है ईमान, तू हर ज़माने के ईमान। तेरा करम है अल्लाह, तूने रहीम और रहमान, ये रोज़ कर मुबारक, सुबहान ये रोज़ कर मुबारक, सुबहान। Artinya, segala puji hanya kepada Dia, Zat yang kekal. Tiada makhluk yang setara dengan Dia. Dialah Zat yang kekal. Sedang yang lain akan fana, kecintaan sejati hanya kepadanya. Sedang yang lain hanya kepalsuan belaka. Yang lain hanya sementara, hanya Dialah teman hakiki. Hanya kepada Dia kami tawakal, karena Dia sumber segala rahmat. Kecintaan hanya kepadanya, karena yang kami cinta hanyalah Dia. Kami tidak bisa hidup tanpanya, karena yang lain hanya dusta. Berkatilah hari ini, Maha Suci Dia yang sedang memandangku. Wahai Tuhanku, ini hanyalah ihsan Engkau semata. Ku persembahkan diriku di singgasana-Mu. Engkau telah menganugerahkan iman kepadaku. Engkaulah pelindung di sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ए फजले उमर तेरे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Tarko Saleh Ahmadi, Ketua Jemaat Ahmadiyah Sumbang, Wilayah Jawa Tengah 1. Pada kesempatan ini saya menyampaikan mubarak kepada seluruh warga Jemaat Ahmadiyah atas peringatan Hari Muslih Maud tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hari Muslih Maud sangat berkaitan erat dengan keberadaan Khalifatul Masih kedua Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah pada usia yang masih sangat muda. Akan tetapi sesuai dengan ilham yang diterima oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam bahwa Jemaat Ahmadiyah di bawah kepemimpinan beliau insya Allah akan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Dan ini bisa kita saksikan bersama, yaitu tentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia yang sekarang sudah mencapai lebih dari 200 negara, termasuk di negara kita Indonesia ini. Semoga dengan peringatan ini kita bisa mengambil hikmah agar kita bisa ikut berperan aktif di dalam memajukan jemaat ini. Sekian, sekali lagi mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ए फजले उमर तेरे ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian persyukuran Hari Muslih Maud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, bahwa pada tanggal 20 Februari 1886 Hazrat Masih Maud alaihissalam mengeluarkan selebaran yang isinya kurang lebih bahwa beliau akan mendapatkan seorang anak yang mempunyai sifat-sifat yang istimewa dan mempunyai yang diberkati. Nah, tanggal 20 Februari inilah yang dipakai untuk memperingati Hari Muslih Maud. Pada hari ini tanggal 20 Februari Jemaat Ahmadiyah Internasional sudah berumur 130 tahun, kurang lebih 130 tahun. Jadi jemaat ini sudah teruji bahwa betul-betul jemaat ini adalah jemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, bahwa kelahiran anak setahun kemudian lahirlah anak yang diberi nama Basir dan beliau hanya berumur 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya, kurang lebih 1 tahun berikutnya, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Basiruddin Mahmud Ahmad. Nah, para penentang pada waktu anak yang pertama lahir seolah-olah mengatakan seolah-olah bahwa nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah bohong belaka. Dan ketika anak yang kedua lahir yang diberi nama Basiruddin Mahmud Ahmad inilah yang akan menjadi Muslih Maud, yaitu muslih yang dijanjikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, bahwa Jemaat Ahmadiyah bagaikan pohon yang menjulang tinggi setelah berumur 130 tahun. Jadi cobaan di sana sini tetap ada,
Jadi marilah kita berdoa bahwa untuk jemaat ini supaya kedepannya tetap dapat berdiri terus hingga hari kiamat. Saya kira saya cukupkan sambutan untuk peringatan Hari Muslih Maud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ए फजले उमर तेरे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudari Ahmadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, 135 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Februari 1886, pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mengumumkan dalam selebaran yang berwarna hijau tentang akan lahirnya putra yang dijanjikan, yang kemudian hari disebut sebagai Muslih Maud atau pembaharu yang dijanjikan. 3 tahun setelah selebaran hijau ini dipublish atau dipublikasikan, tepatnya pada tanggal 12 Januari 1889, maka lahirlah seorang anak yang diberi nama Mirza Basruddin Mahmud Ahmad, di mana beliau ini adalah putra yang dijanjikan. Hal ini sesuai dengan nubuatan yang akan diberikan kepada beliau, suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai penggenapannya, sekarang tentunya kita menjadi saksi. Apa keistimewaan dalam nubuatan itu atau ramalan-ramalan itu, dan apa bentuk penggenapannya sehingga kita harus menjadi saksi. Hal ini dijelaskan langsung oleh Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad sebagai pembaharu yang dijanjikan tersebut. Beliau radhiyallahu anhu mengumumkan dengan sumpah kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi pada jalsah yang sangat besar, pertemuan tahunan yang sangat besar, pada tanggal 12 Maret 1944 di kota Lahore. Sebagai berikut, hari ini saya mengumumkan dengan bersumpah kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Yang bersumpah palsu merupakan pekerjaan terkutuk dan penusta seperti itu, tak pernah lolos dari kemurkaannya. Bahwa Tuhan memberi saya kabar gembira di kediaman Syekh Bashir Ahmad di 13 Temple Road, Lahore, bahwa saya adalah putra yang dijanjikan, yang disebutkan dalam nubuatan mengenai Muslih Maud, yang melaluinya Islam akan tersebar hingga penjuru bumi dan tauhid ilahi akan tegak di seluruh dunia. Bagaimana tentang syiar Islam dan pengorbanan? Dalam memberikan uraian pengorbanan agung Jemaat Ahmadiyah, beliau bersabda, Tuhan pun telah memberikan saya pedang yang memotong kekafiran seketika. Dia telah menganugerahi saya kolbu atau hati yang siap mempersembahkan pengorbanan yang saya minta dari mereka. Jika saya perintahkan mereka, yaitu para Ahmadi,
untuk melompat ke laut yang dalam, mereka siap untuk tenggelam. Jika saya perintahkan mereka, para Ahmadi, untuk menerjunkan diri mereka sendiri dari puncak bukit, tentunya mereka tidak akan ragu-ragu. Jika saya perintahkan mereka untuk masuk kobaran api, mereka juga akan menunjukkan korban ini. Andai kata bunuh diri tidak terlarang dalam Islam, saya akan mempertunjukkan kesiapan ini tepat pada jalsa ini. Dan kalian akan melihat 100 orang mati dengan menikamkan pisau di jantung mereka. Itulah kesetiaan para Ahmadi terhadap pimpinannya. Allah telah memerintahkan kita untuk menyebarkan Islam dan untuk meninggikan nama Nabi Muhammad Rasulullah SAW di seluruh dunia. Selanjutnya, ceramah beliau radhiyallahu anhu menyuruh orang-orang Lahore dengan kata-kata sebagai berikut. Wahai orang-orang Lahore, saya menyampaikan kepada kalian pesan Allah Ta'ala. Saya menyeru kalian kepada Tuhan yang kekal, yang menciptakan kalian dengan berpikir bahwa, jangan berpikir bahwa saya sedang berkata kepada kalian. Itu bukan saya yang sedang berkata, tetapi Allah Ta'ala sedang berbicara. Allah Ta'ala sedang berbicara kepada kalian melalui lidah saya. Ingatlah bahwa seseorang yang membuka mulutnya melawan Islam di hadapan saya, suaranya akan dibungkam. Seseorang yang berdiri melawan saya akan dihinakan, dihancurkan, dan dibinasakan. Tuhan akan meletakkan dasar yang agung dengan kehormatan untuk dukungan dan kemajuan Islam. Bagaimana tekad? Ini adalah suatu tekad dari Hazrat Mirza Basrul Mamun Ahmad di dalam memperjuangkan kemenangan Islam. Saya adalah manusia belaka. Saya dapat mati hari ini atau besok. Tapi ini tak akan pernah terjadi bahwa saya gagal dalam rencana-rencana besar yang untuk itu saya diperintahkan oleh Tuhan. Jika dunia mendapati pada suatu masa bahwa Islam telah dikalahkan, atau mereka yang tidak percaya pada saya mendapatkan keunggulan atas mereka yang percaya kepada saya, maka anggaplah bahwa saya adalah orang yang membuat kedustaan. Tapi jika apa yang saya katakan terbukti benar, maka pikirkanlah akibat akhir kalian sendiri. Kalian mendengar suara Tuhan melalui lidah saya, kalian tidak mau menerimanya. Adapun mengenai keistimewaan yang dinubuatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Hazrat Mirza Basrul Mahmud Ahmad adalah, kini saya akan berbicara mengenai penggenapan nubuatan Hazrat Masih Maud yang berhubungan dengan Muslih Maud. Salah satu keistimewaan yang tersebut dalam nubuatan itu mengenai putra yang dijanjikan adalah bahwa dia akan dipenuhi dengan ilmu-ilmu dunia dan rohani. Ini merupakan tanda yang amat jelas yang dapat membuktikan kebenarannya. Oleh sebab itu saya yang Tuhan telah angkat sebagai orang dalam nubuatan itu menantang semua ulama untuk menulis tafsir dari ayat-ayat atau juz dari kitab suci Al-Quran sebagai tandingan dengan saya. Mereka boleh mendapatkan bantuan dari banyak orang atau kitab-kitab tafsir yang mereka sukai. Tapi dengan karunia Tuhan, saya akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya beliau bersabda. Beliau mengumumkan kabar gembira keunggulan Islam melalui Jemaat Ahmadiyah sebagai berikut. Saya mengumumkan sesudah memperoleh pemahaman dari Allah Ta'ala bahwa nubuatan yang disebutkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam istihar, dalam pengumuman beliau pada tanggal 20 Februari 1886 telah tergenapi. Allah telah memberitahukan saya dalam satu kasyaf bahwa sayalah orang dalam nubuatan itu.
Saya bersumpah demi Tuhan yang esa, yang tiada sekutunya, yang sumpah palsu merupakan pekerjaan terkutuk, bahwa kasab yang saya telah sebutkan telah ditunjukkan kepada saya oleh Allah Ta'ala dan saya tidak membuat-buatnya sendiri. Jika saya berbicara benar dan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi adalah saksi saya bahwa saya berbicara benar, maka ingatlah hari itu akan tiba ketika seluruh dunia akan membaca, akan menyebut nama suci Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui saya dan para murid-murid saya. Satu hari akan tiba ketika keunggulan Islam akan tegak di seluruh dunia seperti masa-masa yang lalu, bahkan dengan keagungan lebih dari sebelumnya. Bagaimana peranan kedatangan Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu untuk bangsa Indonesia? Apakah ada manfaatnya kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan gerakan Jemaat Ahmadiyah Internasional untuk Indonesia ini? Tentunya jawabannya sudah pasti ada. Peranan Khalifah Ahmadiyah Internasional yang kedua, Al-Haj Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, untuk kemerdekaan Republik Indonesia adalah dikisahkan sebagai berikut. Pada akhir tahun 1946, tepatnya hari Selasa, tersiarlah sebuah pernyataan dari Imam Besar Jemaat Ahmadiyah Internasional, pimpinan tertinggi Jemaat Ahmadiyah Internasional, yang dimuat dalam berbagai surat kabar. Di antaranya Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, edisi Selasa Legi, tanggal 10 Desember 1947 dengan judul Memperhebat Penerangan tentang Republik. Gerakan Ahmadiyah turut membantu. Selengkapnya sebagai berikut. Selain itu, tercantum juga beberapa pidato yang panjang lebar mengenai seruan dan anjuran kepada pemimpin-pemimpin negara Islam supaya mereka dengan serentak menyatakan sikapnya masing-masing untuk mengakui berdirinya pemerintahan Republik Indonesia. Jadi maksudnya ini adalah ajakan dan seruan Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Al-Haj Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad pada saat itu untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Hal yang mengharukan ialah suatu perintah umum Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, pemimpin gerakan Ahmadiyah, kepada pengikut-pengikutnya di seluruh dunia yang jumlahnya 82 juta orang, supaya mereka selama bulan September dan Oktober yang baru lalu ini, maksudnya pada saat itu, pada tahun 1940-an tadi ya, yaitu pada tahun 1945-46 dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Apa itu? Tiap-tiap hari Senin dan Kamis agar berpuasa dan memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menolong bangsa Indonesia dalam perjuangannya, memberi semangat hidup untuk tetap bersatu padu dalam cita-citanya, memberi ilham dan pikiran kepada pemimpinnya guna memajukan negaranya, menempatkan ru'ub atau ketakutan di dalam hati musuh-musuhnya, serta tercapainya sekalian cita-cita bangsa Indonesia. Bahkan di dalam harian Al-Fazl edisi 10 Desember tahun 1946 memuat juga berita tentang pernyataan Imam Jemaat Ahmadiyah Internasional untuk Indonesia, yaitu jika bangsa Indonesia akan mendapat kemerdekaan 100%, tentulah hal ini akan berfaedah besar bagi dunia Islam.
Untuk hal itu ada baiknya jika negara-negara Islam pada masa ini dengan serentak memperdengarkan suaranya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia serta meminta supaya negara-negara lain juga mengakuinya. Selain itu, saya berharap supaya seluruh mubalik atau utusan Ahmadiyah yang kini ada di India dan di luar India, yaitu Palestina, Mesir, Iran, Afrika, Eropa, Kanada, Amerika Selatan, dan lain-lain, mendengungkan serta menulis dalam surat-surat kabar harian dan majalah-majalah yang mereka keluarkan karangan-karangan yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Khususnya meminta kepada negara-negara Islam untuk membantu bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Soal kemerdekaan Indonesia harus tiap-tiap waktu didengung-dengungkan supaya negara-negara di dunia ini memperhatikan hal itu. Sudah menjadi haknya bangsa Indonesia untuk merdeka di masa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang maju, memiliki peradaban tinggi serta mempunyai pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Mereka adalah suatu bangsa yang besar dan bersatu. Bangsa Belanda yang jumlahnya begitu kecil sekali tidak berhak untuk mengambil alih kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itulah beberapa kutipan bagaimana peranan Hazrat Muslim Maud untuk kemenangan Islam di akhir zaman, bagaimana untuk penyebaran dakwah Islam serta literatur, dan juga bagaimana peranan dan dukungan Khalifah Ahmadiyah yang kedua ini di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Wa akhirul da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ए फजले उमर तेरे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Mubalik daerah beserta jajaran sekolah Mubalik ini di wilayah Jateng 1 yang kami hormati, Bapak Amirda yang kami hormati pula, para ketua pengurus dan seluruh peserta peringatan Hari Muslim Maud yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, berkat limpahan rahmat karunia, sehingga pada saat ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kemudahan untuk bersama-sama hadir dalam peringatan yang sangat berberkat ini. Atas nama Ketua, Pengurus, dan anggota Jemaat Cabang Keniten, saya mengucapkan mubarak atas peringatan ini. Reading doa, mudah-mudahan dengan peringatan ini Tuhan senantiasa berikan perlindungan, kekuatan, dan kemampuan untuk meningkatkan pengabdian dan ketaatan kepada khalifahnya. Harapan kami mudah-mudahan peringatan ini tidak hanya sekedar peringatan, tapi menjadi momentum bagi kita semua dan motivasi
berkenaan dengan sejarah hidup beliau Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis yang kita kenal, ya kan, di mana Jemaat Ahmadiyah di tangan beliau telah maju berkembang saat selama 50 tahun beliau menjabat Khalifah. Ahmadiyah telah tersebar di mana-mana. Satu hal yang luar biasa adalah bahwa beliau di usia yang 25 tahun, ya kan, beliau telah mengemban amanat berat selaku imam jemaat di seluruh penjuru dunia dengan anggota yang tersebar dan penuh keikatan kepada beliau. Dengan itu maka marilah kita tingkatkan kita semua di dalam berjuang untuk memajukan jemaat khususnya di wilayah Jateng satu ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Tuhan berikan keberkatan dan peringatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ए फजले उमर तेरे Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar suka tentang kedatangan putra Mahdi yang soleh dan dijanjikan pada saat Islam akan berada pada tahap kemunduran dan penuh dengan tekanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengabar-gaibkan bahwa dia akan datang dengan misi untuk menghidupkan kembali dan memperkuat keyakinan pada Islam. Dan melalui dia, Islam akan muncul kembali di permukaan bumi. Yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut putra Roh Kudus ini sebagai muslih, yakni pembaharu dan yang dijanjikan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenainya, yatazawwadu wa yuladula, yakni Hadrat Masih Maud akan menikah dan akan memiliki anak. Ini merupakan pertanda bahwa pernikahan ini akan bersifat khusus lagi istimewa, serta melalui hal ini Allah akan memberinya anak-anak yang akan membantu dan bekerja sama dalam menjalankan misinya. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu menerima pendidikan di sekolah dasar di kota kabupaten. Dan kemudian pada tahun 1898 di sekolah menengah Ta'limul Islam yang saat itu baru saja dimulai. Meskipun demikian, dalam kehidupannya sebagai seorang pelajar formal, beliau tidak pernah tertarik dengan pengetahuan buku yang monoton. Dan beliau tidak dapat berhasil dalam ujian masuk pemerintah. Ini adalah akhir dari pendidikan formal beliau, yang bukan hanya kebetulan, tetapi merupakan keajaiban besar dari takdir ilahi. Sehingga kemudian membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sendirilah yang secara langsung menjadi gurunya. Demikianlah dunia menyaksikan bahwa dia tidak hanya memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam, tetapi wawasannya tentang kebijaksanaan begitu luas dan dalam pula. Sehingga bagaimanapun seorang sarjana yang terpelajar, yang telah dibekali dengan pengetahuan duniawi apapun yang menyerang Islam, dia akan terbukti menjadi seorang akademisi yang mentah belaka. Dengan demikian, penggenapan wahyu ilahi menjadi nyata, yakni akan berlimpah dalam kebijaksanaan, baik secara jasmani maupun ruhani. Selama masa hidup bersama Hadrat Masih Maud alaihi wassalam,
Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu telah mengembangkan keinginan yang kuat untuk ibadah. Maka menjelang hari-hari terakhir masa hidupnya, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yakni ayahanda Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, mengarahkan agar para pemuda untuk menjadi yang terdepan dalam melayani Islam. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad menawarkan dirinya dan segera membentuk anjuman atau organisasi Tashizul Azhan, dan di bawah pengawasannya memulai penerbitan sebuah majalah dengan nama yang sama, di mana pekerjaan dakwah Islam dilakukan. Kemudian pada tanggal 26 Mei 1908, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam wafat di Lahore. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad saat itu baru berusia 19 tahun. Pada saat itu, putra yang dijanjikan ini berdiri di dekat tempat tidur Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan bersumpah, bahkan jika semua orang meninggalkanmu dan saya ditinggalkan sendiri, saya akan berdiri di sampingmu dan akan menghadapi semua pertentangan dan serangan gencar dalam memperjuangkan tabligmu. Huzur radhiyallahu ta'ala anhu menepati janjinya dengan sangat baik. Dan sepanjang hidupnya tidak pernah peduli pada permusuhan ataupun pertentangan siapapun. Dan selalu secara aktif berusaha untuk kemajuan Islam dan Ahmadiyah. Awal tahun 1911, atas izin dari Hazrat Maulana Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Masih Awal, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu mendirikan Anjuman Ansarullah, yang anggotanya diwajibkan menyumbangkan sebagian waktunya untuk ibadah, dakwah Islam dan Ahmadiyah, serta untuk mempromosikan persahabatan, cinta dan persaudaraan universal. Sehingga melalui Anjuman Ansarullah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu membawa sukses besar dalam membangkitkan semangat dan minat dalam pekerjaan sebagai da'i ilallah, yakni orang yang mengajak ke jalan Allah dan reformasi. Pada bulan September 1912, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perjalanan ke Mesir, kemudian ke Mekah dan melakukan ibadah haji, serta tetap aktif dalam dakwah Islam dan Ahmadiyah selama beliau tinggal. Lalu pada bulan Juni 1913, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu memulai Al-Fazl, yakni sebuah surat kabar untuk jemaat, di mana selain berita nasional, artikel edukatif, informatif, sejarah, khutbah, dan perbaikan-perbaikan ruhani diterbitkan. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, makalah ini mendapatkan popularitas tidak hanya di kalangan masyarakat kita sendiri, tetapi di antara orang-orang lain juga. Setelah Hazrat Khalifatul Masih Awal wafat, surat kabar ini menjadi pusat organ jemaat. Kemudian pada tanggal 27 Mei 1908, ketika Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam wafat, ketika Hakim Maulana Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu terpilih sebagai khalifah pertama jemaat, orang pertama yang mengambil sumpah setia adalah Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Hazrat Khalifatul Masih Awal sangat senang dengannya dan selalu memandangnya dengan cinta dan hormat. Selama sakit, beliau selalu menunjuknya sebagai imam sholat, yakni untuk memimpin sholat. Dan seringkali dalam pidato dan khutbahnya di depan umum, Huzur Awal memuji semangat ketaatan, ibadah, dan kemampuan intelektual dari Mia Mahmud ini. Dan kadang-kadang menunjukkan bahwa ia akan menjadi penerus setelahnya, yakni sebagai pemegang tampuk kekhilafatan.
pada hari Jumat tanggal 13 Maret 1914, Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dan pada tanggal 14 Maret 1914, pada saat sholat asar di Masjid Nur Qadian, para Ahmadi berkumpul, di mana Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan radhiyallahu anhu yang merupakan seorang sahabat dan menantu Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam membacakan wasiat dari Hazrat Khalifatul Masih Awal dan meminta orang-orang untuk bertindak sesuai dengan wasiat tersebut dan memilih seseorang sebagai penggantinya. Atas hal ini, Maulana Syed Ahsan Amrohi mengusulkan nama Hazrat Sahib Zada Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Mia Mahmud ragu-ragu dan menolak pada awalnya. Tetapi dengan kegigihan yang kuat dari orang-orang, menyadari bahwa itu adalah keputusan Allah, dan akhirnya menerima sumpah kesetiaan para Ahmadi dalam ikrar baiat, dan dengan demikian beliau menjadi penerus kedua, yakni khalifah dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dalam jangka waktu 51 tahun 7 bulan masa kekhilafatan Hadrat Masih Maud, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu, salah satu pencapaian terpentingnya adalah mendirikan sistem yang kuat untuk dakwah Islam di dalam dan di luar negeri. Di 46 negara Islam, misi didirikan dengan kokoh. Dan di sekitar mereka, jemaat yang aktif dan tulus masih ada sampai sekarang. Lebih istimewanya lagi, Allah Ta'ala telah memberinya pengetahuan keruhanian yang mendalam dan pemahaman tentang Al-Quran, sehingga memenuhi nubuatan bahwa melalui seorang Muslim Maud, kemuliaan Islam dan martabat Al-Quran akan ditegakkan dengan sangat meyakinkan. Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahwa ada ratusan dan ribuan realitas kebenaran Al-Quran yang Allah telah ungkapkan kepadanya dengan rahmat khusus melalui ilham dan wahyu. Dalam pertemuan publik di Delhi pada tahun 1944, Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu mendakwakan diri dan mengumumkannya sebagai Muslih Maud, yakni sebagai pembaharu yang dijanjikan. Dalam memberikan pendidikan kepada jemaat, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu menegaskan bahwa sistem ilahi kekhilafatan berada di atas dasar yang kokoh dan menyatakan khilafat adalah sumber yang memancarkan cahaya ilahi. Jadi pegang erat-erat khilafat. Sekali lagi, Huzur radhiyallahu taala anhu menyatakan, saudara-saudara, nasihat terakhir saya adalah bahwa semua berkah ada di dalam khilafat. Kenabian adalah benih, dan setelahnya khilafat menyebarkan kebajikannya ke seluruh dunia. Berpegang teguhlah pada khilafat sejati dan sebarkanlah keberkahannya di dunia. Maka Allah akan mengasihanimu dan akan memberkatimu di dunia ini dan di akhirat kelak. Hadirin sekalian, masih banyak sekali penggenapan dan janji Allah Ta'ala yang terwujud pada pribadi Hadrat Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Masih Tsani, Muslim Maud, yakni pembaharu yang dijanjikan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita semua untuk dapat melihat, menikmati, dan menyebarkan keberkatan demi keberkatan dari putra yang dijanjikan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ए फजले उमर तेरे Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh warga Ahmadi di dunia ini kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka peringatan Hari Muslim Maud yang ke-135 pada tahun 2021 ini, kami nama Ruswan dari Jemaat Kedung Banteng, wilayah Jateng 1, mengucapkan mubarak kepada seluruh anggota Ahmadi di dunia ini. Dengan harapan sebagaimana beliau lakukan pada zamannya, yaitu pada zaman Khalifah yang kedua, dengan semangat pengembangan jemaat yang sangat luar biasa yang perlu kita ikuti sampai dengan sekarang. Semoga berkat-berkat daripada Muslim Maud ini akan berkembang terus dan meningkat terus kepada diri kita semua agar jemaat ini dapat mendunia dan juga memberkahi daripada seluruh umat manusia di dunia ini. Demikian sekali lagi kami sampaikan mubarak kepada seluruh Ahmadi di dunia ini, terutama di wilayah Indonesia ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ए फजले उमर तेरे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Nur Hidayat, Ketua Jemaat Purwokerto, mengucapkan mubarak atas peringatan Hari Muslim Maud di tahun 2021 ini. Semoga program-program yang sudah dicanangkan oleh Muslim Maud dapat kita laksanakan dengan baik. Salah satu program yang beliau canangkan adalah program perjanjian tahrik jadid dan wakfu jadid. Saya menghimbau kepada seluruh anggota Jemaat Purwokerto untuk dapat mengikuti program yang berberkah ini, karena sudah terbukti bahwa program ini membantu penyebaran Islam Ahmadiyah di seluruh dunia. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. नौनिहालाने जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त की जाए मेरा पैगाम न हो, पर है ये शर्त की जाए मेरा पैगाम न हो। चाहता हूँ कि करूँ चंद नसाए तुमको, ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्जाम न हो, ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्जाम न हो। जब गुजर जाएंगे हम तुम पे पड़ेगा सब बार, सुस्तियाँ तर्क करो तालिबे आराम न हो,
सुस्तियाँ तर्क करो तालिबे आराम न हो। खिदमते दीन को एक फज़ल इलाही जानो। खिदमते दीन को एक फज़ल इलाही जानो। इसके बदले में कभी तालिबे इनाम न हो। इसके बदले में कभी तालिबे इनाम न हो। दिल में हो सोज तो आँखों से रवा हो आंसू। तुम में इस्लाम का हो मग़ज़ फ़क़त नाम न हो। तुम में इस्लाम का हो मग़ज़ फ़क़त नाम